Di kaki Gunung Sorik Merapi Mandailing Natal, berdiri sebuah desa adat yang masih teguh menjaga warisan budaya leluhur. Wah, pemirsa, dari tempat kita tinggal, ini Sorik Merapi kelihatan begitu jelas. Melihat salah satu rumah adat paling ikonik di Sumatera Utara yang telah berusia ratusan tahun. Menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Nah, jadi kita udah sampai di kawah nih pemirsa. Dan biasanya kalau Bang Riyadi bilang bahwa ini juga biasanya wisatawan datang ke sini dan mandi. Menemukan harmoni antara manusia, tradisi, dan bumi yang terus bernafas. Perjalanan di Mandailing Natal masih terus berlanjut. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, kami menembus gelapnya malam menuju desa adat yang berada di kaki Gunung Sorik Merapi. Wah, selamat malam pemirsa. Kita udah sampai di desa Sibanggor malam ini. Pukul 8 lewat dan kita udah janjian untuk langsung ke rumahnya Bang Sein. Dan kita coba langsung ke dalam. Yuk. Selama di sini saya akan tinggal di rumah Bang Sein. Akhirnya sampai juga nih di kampungnya Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Warga desa yang dulunya pernah menjabat sebagai sekretaris desa Sibanggor Julu. Ini suasana kampungnya luar biasa sekali ya Pak. Iya. Dan dingin. Iya. Yuk, silakan masuk Pak. Iya. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masuk ke dalam rumah, udara malam yang tadinya dingin seketika menjadi hangat. Karena ternyata Bang Sein sudah menyiapkan makan malam untuk kami. Ini langsung makan ya? Ya, langsung makan. Ya pemirsa, kita udah sampai di Sibanggor Julu dan langsung disambut dengan hangat ya sama Bang Sein dan keluarga. Bahkan langsung disuguhin makan malam. Kayaknya kita langsung makan aja ya Pak? Iya Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak. Silakan makan. Wah, makasih Pak. Sambil ngobrol ringan, kami merencanakan tujuan perjalanan esok hari. Rasanya saya sudah tidak sabar ingin segera mengeksplorasi desa adat yang masyhur di Mandailing Natal ini. Jadi kalau sedang pelesiran seperti ini, bagi saya tidur itu tak ubahnya seperti menekan tombol fast forward, mempercepat pagi hanya untuk kembali memulai hari. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini cukup nyenyak ya tidurnya. Jadi bangun ini udah kembali segar setelah tadi malam kita sampai di kampung adat Sibanggor Julu ini. Saya tinggal malam ini tidur ini di rumah panggung kayu yang masih tradisional dan atapnya juga nih masih atap ijuk nih pemirsa. Ya, kita akan beraktivitas. Ikutin saya terus. Nama Sibanggor dibagi menjadi 3 kampung. Jae atau hilir, Tonga atau tengah, dan Julu atau hulu. Nah, Sibanggor Julu ini berada di paling atas, dekat dengan perbukitan Sorik Merapi, gunung berapi aktif yang mencipta banyak air panas di sekitarnya.
Desa yang memiliki sumber daya panas bumi atau geotermal ini memiliki luas sekitar 9 km persegi. Dihuni oleh sekitar 470 kepala keluarga yang terdiri dari 1.780 jiwa. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah bangunan masjid besar yang berdiri kokoh, Masjid Darul Iman. Masjid ini menjadi simbol ketaatan mereka terhadap agama. Ya, selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya akan mengajak Anda berkeliling ya untuk melihat aktivitas masyarakat, melihat lebih dekat kira-kira seperti apa keberadaan rumah ijuk hari ini di sini dan apa filosofinya. Kita akan keliling ya di Desa Sibanggorjilo. Saya amat takjub akhirnya dapat melihat desa adat ini secara langsung. Rumah-rumah adat di sini masih berbentuk rumah panggung. Dan yang paling otentik, atapnya ini menggunakan ijuk serat hitam yang terbuat dari pohon aren. Ini menandakan tradisi yang masih sangat terjaga di sini, menjadikan desa ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah. Tahukah Anda, ternyata atap ijuk ini bukan sekedar menjaga tradisi. Uap belerang di kawasan yang kaya akan sumber daya panas bumi ini bisa membuat seng korosi atau rapuh. Sementara ijuk ini lebih tahan dan memberi kenyamanan, hangat saat hujan dan sejuk saat kemarau. Namun, sangat disayangkan ya, seiring berkembangnya zaman, saat ini jumlah rumah yang menggunakan ijuk ini semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh harga ijuk dan upah pasangnya yang terbilang cukup tinggi. Bang Sen bilang, untuk satu rumah ukuran 7 x 9 meter saja membutuhkan ijuk sekitar kurang lebih 4 ton. Dengan biaya mencapai 25 juta rupiah untuk bahan baku ijuk dan upah sekitar 15 hingga 20 juta rupiah. Tentu ini bukan biaya yang sedikit ya, apalagi kalau dibandingkan dengan harga atap seng. Jadi atap ijuk ini selain memberikan kenyamanan, sebenarnya juga memiliki kelebihan bisa bertahan selama 100 tahun lebih. Semoga hal ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat mempertahankan kekayaan budaya lokal di sini. Wah, pemirsa, dari tempat kita tinggal, ini Sorik Merapi kelihatan begitu jelas ya, karena memang Desa Sibanggorjilo ini ada di kaki Gunung Sorik Merapi. Pemirsa, Gunung Sorik Merapi ada di belakang kita. Sebenarnya kita berkeinginan ya untuk bisa naik ke atas, tapi mungkin nanti next kesempatan berikutnya semoga perjalanan kita bisa segera explore Sorik Merapi, karena kali ini kita mau melihat dulu dan ya hidup di sekitar masyarakat yang ada di Sibanggorjilo. Yuk. Gunung Sorik Merapi adalah gunung berapi aktif di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gunung ini adalah gunung stratovulkano dengan ketinggian 2145 meter di bawah permukaan laut. Menjadi bagian dari Taman Nasional Batanggadis dan telah mengalami 7 letusan dalam sejarahnya. Menariknya, untuk para pendaki, gunung ini memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dan hanya boleh didaki oleh pendaki laki-laki saja. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bareng sama Bang Zain lagi ya, dan kali ini karena masih pagi kita juga tadi malam belum sempat ketemu sama kepala desa ya Bang ya. Betul. Karena udah cukup malam, dan kali ini kita mau mampir ke rumah kepala desa juga, dan nanti di sana ada siapa aja ya Bang? Di sana ada yang menunggunya kepala desa, sama ada tokoh yang mengetahui tentang sejarah-sejarah di Sibanggorjilo. Oke. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol soal sejarah kampung dan lain sebagainya ya, tentang masyarakat di sini. Oke, kalau gitu kita langsung Bang. Ready ya, siap. Kita naik mobil aja kayak langsung ya? Naik mobil aja. Boleh, mari Bang.
Oke. Berarti kalau Bang Zain sendiri memang putra asli Sibanggorjulu. Iya, putra asli Sibanggorjulu. Orang tua lahir di Sibanggorjulu dan saya lahir di Sibanggorjulu juga. Oke. Tapi sempat merantau ke Medan ya Bang untuk sekolah? Sekolah ya, sempat di Medan dulu sekolah. Medan, iya. Tapi setelah tamat itu balik lagi ke kampung justru ya Bang? Iya betul. Waduh, keren. Oke, kita udah mau nyampe di rumah kepala desa nih pemirsa. Tinggal jalan sedikit di lorong yang di depan. Bang? Ya. Oh, ini SD. SD. Sini dulu sekolah dulu. SD-nya juga sini, sanawiyahnya pun di sini juga. Oh, di kampung. Di Baru kampung. kuliahnya ya? Baru kuliahnya di Medan. Ya. Assalamualaikum. Pak Kepala Desa. Silahkan duduk, Pak. Jadi saya tadi pagi udah sempat sedikit keliling Pak di sekitaran rumahnya Bang Zain. Tapi memang Sibanggorjulu ini dari dulu terkenal sebagai salah satu kampung tertua di Madinah, benar Pak? Iya, betul Pak, betul. Gimana Pak? Jadi kalau kita lihat dari ini ya Pak, kalau sekarang desa Sibanggorjulu ini memang termasuk desa yang luar biasa Pak. Pertama kita lihat adat istiadatnya masih kuat dan kokoh, kemudian kalau kita lihat kondisi rumah juga memang atapnya atap ijuk kan begitu Pak. Betul. Jadi sebenarnya atap ijuk ini ada dua filosofi Pak. Yang pertama itu memang kondisi alam kita udaranya itu banyak dengan sulfur. Jadi kalau seandainya memang di luar daripada ijuk kita buat memang cepat korosi atau karatan Pak kan. Masyarakat desa Sibanggorjulu dari dulu sampai sekarang itu ada lebih banyak mengandalkan perasaan terhadap orang-orang yang ada di masyarakat kita. Jadi penuh dengan cinta kasih, kemudian antara satu dengan yang lain bersaudara, artinya satu rumpun. Nah, saya tertarik juga mungkin nanti pengen explore potensi alamnya. Oke, Pak, silahkan Pak. Mungkin apa yang bisa saya explore hari ini kira-kira Pak? Nanti bareng Bang Zain. Kalau untuk lokasinya Pak, di sana ada nanti air panas juga, kemudian arah ke atas lagi ada sampuran. Dia itu memang seperti air terjun Pak. Air terjun. Tapi air milas Pak ya? Air panas ya? Air panas. Baru nanti di sini ada Eksibanggor namanya Pak, kalau di sini Eksibanggor. Itu bisa nanti kita lihat Pak, di explore kan. Bagaimana cara penataannya. Sibanggor itu ada artinya Pak. Sibanggor itu apa artinya Pak? Artinya itu Sibanggor itu angat-angat kuku. Oh, Banggor artinya begitu ya. angat-angat kuku ya. Banggor. Oke. Jadi itulah airnya itu. Berarti nama kampungnya itu pun asalnya dari airnya. Sibanggor. Sibanggor ya. Oke, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata alam andalan kampung ini. Aek Milas Sibanggorjulu. Ya pemirsa, sekarang kita lagi mau jalan sama Pak Nastion. Kita mau diajak ke Aek Sibanggor ya Pak. Sibanggor. Ini mata air yang juga jadi ciri khas di kampung ini. Iya. Betul ya Pak? Betul. Nah ini juga ada pohon. Iya, pohon aren. Aren, enau ya, aren. Jadi Yang dimanfaatin juga untuk ijuk sebenarnya ya Pak? Iya. Wah, ini kan banyak banget ini. Dia kan apa namanya? Yang keluar dari pohon ini kan dua ini. Yang ini untuk yang bikin aren. Oh yang sebelah sini untuk aren ya? Kalau ini untuk kelenggaling. Iya. Itu ya pemirsa, jadi atap ijuk yang ada di kampungnya kita itu ini asalnya dari pohon aren. Jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak sekali ya Pak ya pohon-pohon aren, benar ya Pak? Iya. Jadi dimanfaatin juga untuk ijuk dan seluruh batang dari enau atau pohon aren ini semua bisa dimanfaatin Pak ya? Ya insya Allah. Luar biasa. Lidinya untuk sapu, segala macam. Nah, daunnya kadang-kadang untuk janur. Setelah 15 menit perjalanan, kami pun sampai di pemandian alam Aek Milas Sibanggorjulu. Iya Pak. Wah. Hangat ya. Dan tahukah Anda, nama Sibanggor ini berasal dari bahasa Mandailing yang artinya hangat-hangat kuku. Wah, ya, jadi desa ini memang tidak bisa dipisahkan ya dari sungai air panas belerang ini.
sungai kecil dan jernih yang menyatu dengan kehidupan warga sejak beratus tahun yang lalu. Wah, pemirsa, sangat indah ya dan masih sangat alami. Jadi ini ya, pemirsa, view pemandian air panas. Jadi kalau di episode sebelumnya di Mandailing Natal, kita itu mandi air panasnya malam hari. Ya, ini sekarang Anda bisa lihat view di sekitarnya karena kita datang ke sini itu siang ya. Jadi sangat asri sekali pemirsa dan airnya sangat jernih. Dan biasanya ini kata masyarakat setempat ini dijadikan juga air sebagai alternatif pengobatan. Dalam bahasa Mandailing, air milas ini berarti air panas atau air belerang. Di Sibanggor, sumber-sumber kecil muncul dari banyak titik. Ini merupakan warisan aktivitas geotermal Gunung Sorik Merapi. Di sisi lain, panas bumi di kawasan ini juga dikembangkan menjadi pembangkit listrik oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power atau SMGP. Proyek ini menandai tentang potensi energi hijau, meski tetap menyisakan catatan soal keselamatan dan tata kelola di masa lalu. Jadi dari Medan, Bang? Dari Medan. Dari Medan ya? Iya. Ya, pemirsa, kita sekarang ini sedang di perjalanan ya menuju air terjun Aek Milas atau Sampuran Sibanggor dulu. Sibanggor Julu ya. Jadi ini air terjun tapi air panas ya. Yang juga ini jadi salah satu objek wisata populer kalau orang-orang datang ke Sibanggor Julu ya, Bang. Dan kita udah bareng sama Bang Riyadi yang akan mandu kita selama perjalanan. Dan juga mungkin untuk Anda ya pemirsa yang ingin datang ke sini main ke air terjun, ini disarankan untuk meng-guide ataupun juga perginya bareng sama guide lokal ya supaya perjalanan Anda lebih aman dan terukur gitu ya Bang ya. Iya, untuk menghindari tersesat di jalan juga. Betul. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, Bang Riyadi? siap, Pak. Ya, mari Bang. Jadi, perjalanan menuju Sampuran Sibanggor Julu ini berjarak sekitar 3 km dari desa, dengan menempuh waktu sekitar 45 menit. Ya, mudah-mudahan benar-benar 45 menit ya kali ini. Jadi di sini kita melewati perkebunan masyarakat hingga masuk ke kawasan Taman Nasional Batanggadis. Medannya terbilang cukup landai, dengan jalan setapak tanah dan bebatuan. 30 menit berlalu, kita rehat sejenak. Ternyata kita sudah sampai di Aek Milas Binangan. Wah, ini apa Bang Riyadi? Air panas Binangan. Oke, jadi ini juga jadi spot juga sebenarnya. iya. Mungkin kita sambil rehat dulu, minum boleh Bang? Oke, boleh. Agak ke bawah dikit kali ya? Oke, siap. Banteng boleh. Kita udah jalan setengahnya lebih, pemirsa. Jadi kita rehat bentar dulu kali ya sambil nikmatin view yang ada di belakang. Gradasi warnanya keren sekali Bang. Oh iya. Karena ada lapisan belerangnya kali ya. Iya. Iya, kalau aku lihat ini ada 2 selang berbeda. Ini sumber air bersih untuk warga desa Sibanggor dulu, Bang. Oh gitu. Berarti ini beda aliran sama air yang ada di beda. ini ya? Beda. Ini berarti air bersih. Air bersih. Mata air. Mata air. Jadi air ini dialirin ke kampung kita di Sibanggor Julu ya Bang ya? Betul sekali. Ya pemirsa, jadi ini nama tempatnya Aek Milas Binangan ya. Kalau kata Bang Riyadi, ini juga jadi spot buat orang-orang relax, rehat mungkin. Oke, kita lanjut lagi boleh ya? Lanjut. Mari Bang. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan melewati jalan setapak di hutan Taman Nasional Batanggadis. Sambil terus berjalan, kita dapat mendengarkan suara aliran sungai yang sangat menenteramkan pemirsa. Pemirsa, ini riak-riak suara airnya juga udah makin kedengeran. Kata Bang Riyadi kita udah mau nyampe. Ya, benar Bang? Sekali, ya. Ya. Dan akhirnya kita sampai di Sampuran Aek Milas Sibanggor Julu. Luar biasa ya. Setelah kita jalan sekitar 45 menit ya pemirsa, kita udah nyampe di Sampuran, di air terjunnya.
Tapi memang kali ini seperti yang Anda bisa lihat tuh, ini karena kemarau, debit airnya berkurang, sehingga memang air yang keluar di antara bebatuan yang ada di atas itu sangat kecil sekali debitnya. Ya, tapi ini alam ya, kita nggak ada yang tahu. Wah, ternyata kalau udah dideketin itu tetap aja keren ya, eksotis sekali. Dan pemirsa bisa lihat air yang turun dari atas. Ternyata itu adalah air tawar, air biasa, sumber mata air. Sementara di bawahnya dari sela-sela bebatuan ini yang keluar air belerangnya. Jadi ini memang sesuatu yang sempurna. Dan kalau Anda datang ke sini, Anda juga wajib ya sampai ke pemandian ataupun juga sampuran air panas Sibanggor. Sampuran air milas Sibanggor Julu memiliki tinggi sekitar 12 meter. Dengan panorama alam Taman Nasional Batanggadis serta lanskap bebatuan yang indah, hingga gradasi airnya yang memiliki dua warna, biru dan putih, membuat air terjun ini begitu indah memesona. Saya penasaran, ingin melihat secara langsung seperti apa hulu air panas belerang yang satu ini. Ya, kalau kata Bang Riyadi ya, ini airnya masih banyak sekali orang yang datang ke sini bahkan mandi sampai ke hulunya sana di atas. Jadi kita mau coba cek ya pemirsa, kira-kira level kehangatan atau panasnya air belerang ini seperti apa. Yuk kita naik ke atas. Nah, jadi kita udah sampai di kawah nih pemirsa. Dan biasanya kalau Bang Riyadi bilang bahwa ini juga biasanya wisatawan datang ke sini dan mandi. Karena airnya tidak terlalu panas Bang ya? Iya. Benar ya Bang? Benar. Jadi masih hangat pemirsa. Kita mau coba tes tuh. Ya. Ya, tidak terlalu panas. Jadi emang seperti nama kampungnya ya? Iya. Sibanggor. Ya. Artinya hangat-hangat kuku. Oke pemirsa, jadi dari sepanjang perjalanan kita menyusuri aliran air panas ini ya sampai ke pertengahan tadi, air Binanga namanya, bahkan sampai ke sini ternyata kita udah benar-benar sampai ke hulunya ya, luar biasa sekali. Dan menariknya, fakta menariknya, kita di sini juga bisa ketemu dua mata air sekaligus. Ini ada dapur air belerangnya, air panasnya, sedangkan yang turun dari atas itu adalah mata air ataupun air tawar yang bercampur ya dengan air panas belerang yang ada di sampuran ini. Jadi dalam satu lokasi kita bisa ngedapetin 3 fenomena alam yang sangat unik dan menarik ya di Sibanggor ini. Air terjun, mata air, dan juga bahkan dapur dari air panas belerang yang ada di Sibanggor Julu. Well done. Alam selalu memberi tanpa pernah meminta. Dari tanah yang menumbuhkan makanan, air yang mengalirkan kehidupan, hingga udara yang membuat kita bernafas. Namun keberlangsungan alam sangat bergantung pada kita. Menjaganya, merawatnya agar tetap mampu menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan segala isinya. Karena saat kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Saya Nanda Prima. Sampai jumpa di perjalanan mengesankan berikutnya.